Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa SMKJ TV dan seluruh Bapak Ibu guru semuanya, para siswa yang saya banggakan. Hari ini kita bertemu lagi di sesi bimbingan dan konseling ya, di episode selanjutnya. Dan sebelumnya kemarin sudah banyak sekali dari Bapak Ibu guru BK yang menyampaikan materi. Hari ini bersama saya Rifki Nur Hanafi atau biasa dipanggil Pak Rifki ya, guru bimbingan dan konseling SMK Negeri 1 Kendal. Pada hari ini kita akan membahas materi yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu bermedia sosial yang baik ya, atau cerdas dalam bermedia sosial. Kalau istilah kerennya sosmed gitu ya, atau medsos sama saja. Mungkin pemirsa semuanya sudah tidak asing dengan istilah medsos ya, atau sosmed, sosial media. Saya kira coba dicek ya para pemirsa HP-nya masing-masing. Di situ sudah banyak terpasang aplikasi, baik aplikasi bawaan dari handphone itu, smartphone itu, ataupun aplikasi yang kita download. Sebagai contoh misalnya Instagram. Coba dicek apakah di HP ada Instagram ya, lalu ada Facebook dan lain-lain. Itulah yang namanya sosial media. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih caranya, atau bagaimana sih ilmunya agar kita cerdas atau bijak dalam bermedia sosial. Karena akhir-akhir ini kita melihat ya, banyak sekali efek negatif dari bermedia sosial. Sebagai contoh, banyak info-info hoax ya, atau biasanya tulisannya hoax itu ya, itu efeknya luar biasa. Hari ini yang pertama yaitu kita harus tahu apa sih media sosial itu. Yang pertama sejarahnya ya, mungkin pemirsa SMKJ TV sudah paham, namun Pak Rifki akan mengulang lagi. Di tahun 98 yaitu sudah mulai bermunculan awal mula cikal bakal dari media sosial. Yang pertama yaitu berdirinya Google ya di tahun 98. Itu menjadi tolak ukur media sosial pada saat itu. Lalu berkembang di tahun 2001. Mungkin Bapak Ibu guru semuanya atau pemirsa biasa istilah Wikipedia paham ya, itu berdiri tahun 2001. Setelah itu semakin banyak ada yang namanya di tahun 2004 kalau tidak salah Facebook ya. Siapa sih yang nggak punya Facebook ya, bahkan Pak Rifki pun punya Facebook. Saya kira Bapak Ibu semuanya, anak-anakku semuanya pasti punya Facebook. Lalu tahun 2005 berdirilah YouTube. Nah, YouTube itu berdiri sekitar tahun 2005, itu awal berdiri YouTube. Setelah itu muncul ada Twitter di 2006, sekarang Instagram, berkembang lagi banyak sekali. Itu sekelumit tentang sejarah media sosial. Saya kira Bapak Ibu guru atau pemirsa sudah paham ya tentang itu. Lalu yang berikutnya, apakah kita sudah benar-benar memakai media sosial itu? Lalu ciri-cirinya media sosial yang pertama yaitu ada relasi. Saya kira kita tidak hanya mengupload foto saja atau mengupload video saja tanpa harapan ya, saya yakin ada tujuannya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah isinya berupa pesan biasanya ya, atau ajakan. Sebagai contoh misalnya ketika pemirsa SMKJ TV mengupload di Instagram tentang Kota Lama Semarang misalnya, mesti ada ajakan, oh ini loh saya sedang di Kota Lama Semarang, harapannya nanti bisa ke sana, seperti itu. Itu tentang ciri-ciri. Lalu yang berikutnya biasanya konten itu secara online ya, dilakukan secara online. Yang berikutnya ada pesan ya. Lalu pengguna adalah kreator dan aktor. Coba sekarang banyak aplikasi editing video ya yang luar biasa ya. Itu biasanya konten itu kita sebagai aktor ya, kita sebagai kreator begitu. Lalu yang berikutnya, apa sih manfaat media sosial? Ternyata media sosial itu ada gunanya juga ya. Yang pertama yaitu dengan kita bermedia sosial, informasi akan cepat tersampaikan, ringkas ya, lalu user friendly ya, banyak teman, lalu cepat sekali dalam hal lingkungan sosial. Lalu yang berikutnya adalah jangkauan yang sangat luas. Pernah Pak pemirsa di Facebook, di IG, teman kita tidak di lingkungan Kendal ya, tidak di lingkungan SMK 1, justru banyak sekali. Bahkan
beberapa ada yang dari luar negeri seperti itu ya. Lalu yang berikutnya terdapat hubungan intens ya, ada grup di FB itu, ada grup di IG juga ada ya. Bahkan Pak Rifki lihat di IG-nya kita ya, IG-nya anak didik kita semuanya itu tiap kelas sudah punya IG sekarang ya, ada 10 DKV 1, 10 DKV 2 dan lain-lain. Lalu yang berikutnya perilaku. Dari penelitian yang telah ada, ternyata perilaku bermedsos 80% itu untuk hal yang negatif. Misal membuli, lalu menyampaikan informasi yang palsu atau hoax tadi itu. Jadi kita harus berwaspada. Lalu medsos itu apakah ada sisi positifnya? Oh banyak ya. Jadi medsos itu tidak hanya berefek negatif ya, tapi justru ada positifnya ya. Mari kita bahas. Yang pertama yaitu mempermudah manusia dalam suatu hal seperti mengerjakan tugas ya, memperoleh info pekerjaan ya. Coba dicek di IG pemirsa ya, di Loker Kendal itu banyak sekali lowongan-lowongan ya. Itu akan cepat tersampaikan. Yang berikutnya yaitu cepat dan mudah ya. Ada mungkin saudara kita yang di luar negeri, kalau dulu kita harus ke sana ya, tapi sekarang bisa video call ya, lewat WA, IG dan lain-lain, Zoom ya. Itu bisa dilaksanakan dengan cepat dan mudah. Yang berikutnya yaitu menumbuhkan solidaritas. Nah, sebagai contoh ya, kelas 12 PSPT misal ya, kelas 12 MM Multimedia di kafe, itu akan muncul suatu solidaritas gara-gara media sosial. Tentunya solidaritas yang baik. Lalu yang berikutnya adalah info mendidik ya dan berguna. Misal Pak Devi mengaku BK ya, tidak hanya kita masuk kelas menyampaikan informasi tentang BK, tapi apa ya, sekarang BK sudah ada media sosialnya, ada IG-nya, ada YouTube-nya. Itu sebagai contoh menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nah, lalu yang berikutnya yaitu efek negatif. Tadi positifnya, sekarang negatifnya. Yang pertama yaitu banyak sekali konten-konten yang tidak tersaring dengan baik. Misalnya konten horor ya, konten-konten yang dewasa. Kalau dalam hal ini pornografi, porno aksi, bullying ya, itu tidak tersaring dengan baik. Lalu yang berikutnya ada informasi atau berita yang hoax ya, palsu itu. Mungkin kita kadang-kadang termakan ya. Contoh hoax yang dulu membuat kita panik misal ya, kerupuk itu ada kandungan plastiknya, pernah dengar itu ya. Nah itu termasuk contoh hoax juga. Lalu kiamat diprediksi tahun 2000 berapa? 12 dulu ya, itu sudah ramai sekali. Itu contoh dari hoax itu. Lalu bagaimana caranya kita bisa menangkal hoax? Yang pertama yaitu kita harus berliterasi ya, literasi yang baik, literasi digital yang baik. Misal kita bisa cek ya, alamatnya itu apakah benar apa tidak ya, apakah alamatnya itu mengandung provokasi atau tidak, lalu isinya, kontennya itu apa. Insya Allah ketika kita sudah paham itu, pemirsa semuanya sudah bisa menangkal yang namanya hoax. Jadi kita nanti bisa bijak dalam bermedia sosial. Yang terakhir, kita bisa saja menggunakan medsos itu untuk hal-hal yang membangun diri kita. Karakter buildingnya kita sampaikan di medsos. Contoh, ketika kita hobi menyanyi ya, nanti kita membuat medsos IG tentang bakat kita ya, YouTube kita ya. Lalu yang berikutnya, ketika mungkin adik-adik semuanya ya, anak-anak semuanya punya hobi berpuisi ya, kita upload di medsos ya. Terus yang terakhir, bahkan medsos sekarang sudah bisa dimanfaatkan untuk melamar pekerjaan ya, bisa melampirkan medsosnya. Yang terbaru kemarin efek pandemi itu, wawancara kerja saja sudah online dengan Zoom meeting, dengan Google Meeting dan lain-lain. Begitu. Jadi kesimpulannya, boleh kita bermedia sosial ya, boleh kita memanfaatkan media sosial itu, tapi ingat kita punya kewajiban yang lain, yaitu bijak dalam bermedia sosial, memanfaatkan dengan baik. Intinya kita mendapat untung dengan medsos itu, baik
keuntungan dalam karir kita ya, dan tentunya yang penting adalah sikap kita ketika kita merespon dengan media sosial itu. Begitu, terima kasih ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun singkat ya bermanfaat bagi kita semua, dan apabila nanti ada yang kurang informasinya, nanti insya Allah Pak Rifki share materinya, nanti ada di link di YouTube kita ini SMPC TV, ada linknya, kita bisa mengakses materi di link tersebut ya. Terima kasih, mudah-mudahan kita sehat selalu ya, ingat bermedsos yang bijak dan cerdas ya. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.